3 abad yang lalu muncul makhluk metahuman pertama dan memulai era baru dewa dan monster. 3 dekade lalu, bayi luar angkasa dikirim dengan pesawat antariksa ke bumi dan diadopsi oleh petani Kansas. Dan 3 tahun lalu, bayi itu kini sudah dewasa dan dikenal sebagai Superman, metahuman terkuat. Kali ini Superman sedang membantu negara Jarhanpur yang diserang oleh negara Boravia. Hal itu pun memicu kontroversi di seluruh dunia. Ternyata negara Boravia juga memiliki metahuman yang sangat kuat yang membantu mereka. Metahuman itu bernama The Hammer, yang langsung solo datang ke Metropolis menyerang Superman. Dan akhirnya untuk pertama kalinya Superman kalah dalam pertempuran. Lah, nggak jadi yang terkuat dong kalau gitu. Karena terluka parah, Superman terbang ke Antartika, tempat di mana markasnya berada. Saking parahnya, dia mendarat pun langsung dalam posisi pules. Bahkan sangat susah menggerakkan badannya. Akhirnya dia bersiul sangat kencang, yang tidak lama siulan itu memunculkan seekor dogi yang bernama Krypto. Superman meminta tolong pada Krypto untuk membawanya ke markas untuk diobati. Markas Superman ini terbuat dari kristal es dan bisa muncul dan tenggelam. Dan pintu masuknya cuma bisa dibuka dengan DNA Superman itu sendiri. Di dalam markas sudah terdapat 4 robot automaton yang langsung membantu Superman. Mereka membantu menyembuhkan Superman dengan bantuan sinar matahari yang diperkuat, yang menjadi sumber tenaga Superman, sambil diputarkan rekaman hologram dari kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Tapi rekaman itu tidak full karena rusak saat dalam perjalanan menuju bumi. Di rekaman itu Superman dipanggil Kal-El, nama aslinya di planet Krypton, sedangkan di bumi dia diberi nama Clark Kent oleh orang tua angkatnya. Setelah kira-kira pulih sekitar 83%, dia kembali ke kota untuk melawan The Hammer. Sedangkan di luar terlihat sosok wanita misterius bernama Engineer yang diperintahkan seseorang untuk mencari keberadaan markas dari Superman. Setibanya di kota, Superman langsung menyerang The Hammer. Tapi ternyata The Hammer tidak sendirian. Dia dibantu oleh Lex Luthor dan bawahannya untuk mengendalikan The Hammer. Dia sangat hafal gerakan Superman, jadi dengan mudah The Hammer bisa membaca semua jurusnya. Sebenarnya Superman nggak punya jurus sih, lebih kekuat aja, beda dengan Batman yang memang ahli bela diri. Dan untuk yang kedua kalinya Superman kalah lagi. Aduh. Superman dibantu oleh seorang warga sipil bernama Malik Ali. Lex Luthor juga menandai semua identitas orang yang membantu Superman di bumi. Di sisi lain, akhirnya Engineer berhasil menemukan keberadaan markas Superman dan langsung melaporkan ke Lex Luthor. Ternyata Lex jugalah orang yang menyuruh The Engineer. The Hammer kemudian disuruh mundur oleh Lex. Dia pun pergi dan menuju fasilitas Lex Luthor. Dan di sana terdapat portal yang disebut Pocket Universe yang langsung terhubung dengan tempatnya Lex Luthor. Sosok The Hammer ternyata adalah metahuman ciptaan Lex yang bernama Ultraman. Tapi kenapa dia bisa sangat kuat? Keesokan harinya, Superman kembali menggunakan identitasnya sebagai Clark Kent yang bekerja di Daily Planet sebagai jurnalis. Dia kembali dipuji karena selalu berhasil mendapatkan berita yang terkini. Satu-satunya orang yang tidak kaget Clark selalu bisa mendapatkan berita terkini adalah Lois ini. Dia pacarnya Superman dan dia tahu Clark adalah Superman itu sendiri. Saat itu dia melihat Presiden Boravia yang bernama Gurkos berkata di TV, dia sangat tidak suka dengan ikut campurnya Superman karena Boravia dan Amerika Serikat sudah bersahabat lebih dari 30 tahun. Dan ikut campur tangannya Superman akan merusak hubungan kedua negara. Sementara itu di Pentagon, Lex mengenalkan pasukannya seperti Ultraman yang sangat kuat, The Engineer yang memiliki kekuatan nanit yang memungkinkannya membuat benda apapun yang dia bayangkan. Dan yang terakhir adalah Raptor, pasukan terbangnya. Dan mereka semua tergabung dalam pasukan tangguh yang disebut Planet Watch. Lex ingin para petinggi ini membayar semua pasukannya untuk menangkap Superman. Dengan dalih Superman telah berbuat kekerasan pada sekutu Amerika yaitu Boravia. Emang licik ini si botak. Malam harinya Superman mendatangi kediaman Lois. Awalnya mereka mesra, tapi ujungnya mereka bertengkar hebat karena berbeda pendapat. Superman masih yakin dengan tindakannya yang membela Jarhanpur itu adalah benar. Sedangkan Lois hanya tidak ingin pacarnya ataupun Superman dibenci oleh masyarakat. Sebenarnya Superman tidak mewakili negara manapun. Dia bertindak hanya untuk mencegah jatuhnya korban yang tidak bersalah. Malahan lebih mulia alien ini daripada manusia yang di bumi.
Ditambah tekanan masyarakat yang menghujat Superman di sosial media. Kira-kira apakah tindakan Superman ini sudah tepat? Wasn't representing anybody except for me. Is that really how you feel? People were going to die. Besok harinya, Lex dan gengnya mendatangi markas Superman. Dan anehnya, dia bisa membuka pintu masuk markas. Loh, kok bisa? Saat di dalam, mereka menghancurkan semua robot dan juga menangkap si Dogi Crypto. Kemudian engineer meretas komputer yang ada di sana dan berhasil memulihkan semua isi rekaman full dari kedua orang tua Superman. Selain itu, Lex juga menyuruh ilmuwannya untuk melepaskan monster yang sangat berbahaya, mengerikan, dan sangat menakutkan. Tidak butuh waktu yang lama, monster itu langsung menjadi besar. Superman kesulitan mengalahkannya karena sambil melindungi orang-orang, bahkan sampai tupai pun juga dia tolong. Sungguh mulia sekali abang satu ini. Kemudian muncullah bantuan. Mereka dikenal dengan sebutan Justice Gang yang terdiri dari Guy yang termasuk dalam Green Lantern, kemudian Mr. Terrific, dan yang terakhir adalah Hawkgirl. Mr. Terrific bertanya apakah Superman tahu kelemahan monster ini. Tapi rencana Superman terlalu lambat. Mr. Terrific yang jenius pun berkata, "Oh boy." Out if you're alive. Get it. What? Go for it, son! Kemudian Mr. Terrific langsung melempar bom bola drone-nya ke dalam mulut monster, yang alhasil meledakkan perut monster dari dalam, yang membuat monster itu tutup usia. Dan Superman yang peduli dengan orang lain langsung menahan tubuh monster itu dan meletakkannya secara perlahan agar tidak menimpa orang-orang. Bukannya senang, masyarakat tampak diam, karena ternyata Lex menyebarkan isi rekaman orang tua Superman yang versi full. Isi rekaman itu adalah orang tua Superman sengaja mengirim Superman ke planet bumi karena penduduknya lemah dan menyuruh Superman menguasai bumi dan menikahilah gadis sebanyak-banyaknya agar gen keturunan bangsa Krypton tidak punah. Superman yang mendengar itu pun kaget karena baru kali ini dia mendengar isi full dari rekaman orang tuanya. Bisa dipastikan itu bukan diedit, tapi memang asli. Cara Lex untuk menjatuhkan Superman benar-benar jenius, tapi licik. Apa sebenarnya tujuan Lex melakukan semua ini? Superman terlihat sangat terguncang mengetahui fakta jika orang tuanya malah menyuruhnya berbuat kejahatan. Artinya, didikan dari orang tua angkatnya sangat-sangat baik, yang menjadikan Superman bahkan lebih mulia dari manusia itu sendiri. Superman baru sadar jika markasnya dalam bahaya setelah Hawkgirl bertanya, kira-kira dari mana Lex bisa mendapatkan rekaman itu? Sementara itu, semua pihak balik membenci Superman, baik dari Menteri Pertahanan, masyarakat yang banyak menghujat, ditambah Gurkos, Presiden Boravia mengatakan jika dia menyerang Jarhanpur karena ingin membebaskan perbudakan yang ada di sana, tapi malah dicegah oleh Superman karena dia memang menyiapkan semua ini dari awal. Situasi menjadi makin chaos. Apakah tindakan yang akan diambil oleh Superman? Tapi ternyata saat Gurkos di ruangan pribadinya, ada tempat rahasia yang di dalamnya terdapat Pocket Universe. Terungkap sudah. Ternyata mereka berdua sudah kong kali kong untuk melakukan ini semua, untuk menjatuhkan Superman dan menguasai negara Jarhanpur yang dibagi dua dengan Gurkos. Sungguh manusia serakah. Saat Superman tiba di markas, dia melihat markasnya sudah porak-poranda. Robotnya semua hancur dan si Dogi tidak ada. Tapi dia heran, bagaimana cara Lex bisa masuk, padahal kuncinya adalah DNA-nya sendiri. Mengetahui anjingnya diculik, Superman sangat marah dan langsung solo ke markas Lex. Akhirnya ini direkam oleh pacarnya Lex yang bernama Eve sambil live. Orang yang melihat menyangka Superman mulai menunjukkan sifat aslinya, padahal mereka belum tahu siapa pengkhianat sebenarnya. Malam harinya Superman menemui Lois. Lois bertanya, "Sejak kapan kau punya Dogi?" Ternyata itu bukan milik Superman, itu hanya titipan. Wow, siapa dong yang punya? Kemudian Superman memutuskan untuk menyerahkan dirinya ke pemerintah jika itu bisa memperbaiki semuanya, sekalian untuk menyelamatkan si Dogi. Karena pemerintah merasa tidak mampu menahan Superman, pada akhirnya dia diserahkan kepada Lex Luthor. Dia pun dibawa masuk ke Pocket Universe. Di sana dia disambut oleh Lex. Dia mengaku dialah yang menciptakan Pocket Universe ini.
dan portalnya diletakkan di seluruh dunia. Superman dikurung di sebuah kotak kaca bersama satu metahuman yang bernama Metamorpho, yang bisa merubah tubuhnya menjadi zat apa saja, bahkan yang tidak ada di bumi. Lex menyuruh Metamorpho merubah tangannya menjadi batu Kryptonite, sumber kelemahan dari Superman. Sementara itu, Lois mulai menemukan titik terang, di mana Lex ternyata menjual senjata senilai 80 miliar dolar ke Boravia secara cuma-cuma. Dia sengaja melumpuhkan Superman agar tidak ada yang menghalangi, tapi Lois tidak tahu di mana Superman sekarang. Tiba-tiba, Jimmy mendapatkan pesan dari orang misterius yang mengatakan jika Superman berada di Pocket Universe. Kembali ke Superman. Ternyata hujatan kebencian yang ada selama ini berasal dari para monyet yang dicuci otaknya. Oh, begini toh bentuk para penghujat. Dia juga melihat kripto yang akan diteliti oleh ilmuwan Lex. Ada juga banyak kotak penjara dari musuh-musuhnya Lex, bahkan sampai mantan pacarnya dulu, dan musuh dari rekan politiknya. Lex juga memperlihatkan anak dari Metamorpho yang dikurung, itulah kenapa dia mau patuh pada Lex. Jimmy akhirnya menemui informannya yang ternyata adalah Eve, pacar Lex sekarang, yang punya hubungan khusus dengan Jimmy. Jimmy meminta agar Eve terus memberikannya informasi. Sepertinya Eve juga mulai tidak tahan dengan sikap Lex kepadanya. Sementara itu, Superman mengatakan jika dia bisa menyelamatkan anaknya Metamorpho asalkan dia menjauhkan Kryptonite itu darinya. Di sisi lain, Lois menemui markas Justice Gang untuk meminta bantuan menyelamatkan Superman. Ternyata Mr. Terrific sudah menaruh pelacak di tubuhnya Superman, dan jejaknya menghilang di Fort Kramer, tempat lokasi portalnya Lex. Tapi hanya Mr. Terrific yang mau membantu Lois, sedangkan sisanya tidak mau membantu. Mereka pun pergi menggunakan pesawat milik Mr. Terrific. Sekarang Lex membawa orang yang menolong Superman, yaitu Malik, dan bertanya kepada Superman siapa orang yang membantunya di bumi. Tapi karena Superman tidak mengatakan apapun, Lex pun dengan mudahnya mendor si Malik. Melihat itu, Metamorpho tidak menyangka jika Lex akan mendor orang yang tidak bersalah. Mr. Terrific dan Lois pun sampai di Fort Kramer dan dengan mudahnya melumpuhkan semua pasukan Raptor dengan bola drone miliknya, sambil melindungi Lois dengan shield-nya. Kemudian mereka pun masuk ke lokasi portal tempat jejak Superman terakhir berada. Mr. Terrific pun kaget karena ternyata Lex beneran membuat Pocket Universe. Ternyata Pocket Universe ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan black hole jika salah perhitungan sedikit saja. Mr. Terrific langsung menggunakan bola drone-nya untuk menghack sistem agar portal bisa terbuka. Setelah melihat kejadian tadi, akhirnya Metamorpho menghilangkan Kryptonite dari tangannya. Tapi Superman sudah teracuni efek dari Kryptonite. Dia butuh cahaya matahari agar bisa pulih. Dengan kemampuan Metamorpho, dia membuat matahari tiruan untuk menyembuhkan Superman meskipun tidak sepenuhnya sembuh. Setelah berangsur-angsur membaik, Superman langsung memecahkan kaca dan menyelamatkan Baby Joe dan juga si Dogi Crypto. Sementara itu, Mr. Terrific dan Lois berhasil masuk portal. Tapi karena tidak ada akses untuk menjelajah, dia menggunakan bola drone-nya untuk mencari keberadaan Superman. Saat mereka ingin mencari jalan keluar, mereka dihadang oleh pasukan Raptor. Karena kondisi Superman masih lemah, dia agak kesulitan melawan. Ditambah dia sambil melindungi Baby Joe. Di detik-detik terakhir akan disedot oleh Black Hole, dia yang sudah dibantu Crypto dan Metamorpho akhirnya bisa keluar dari Black Hole menggunakan tiupan maut Superman. Tidak lama, Mr. Terrific berhasil menemukan keberadaan mereka dan menuntun keluar dari Pocket Universe dengan mengikuti drone-nya. Untungnya mereka semua berhasil keluar sebelum portal benar-benar tertutup. Terlihat Superman yang lemah karena teracuni efek dari Kryptonite. Dia harus dipulihkan dulu. Karena tidak tahu harus dibawa kemana, Lois pun membawa Superman ke tempat orang tua angkatnya menggunakan T-Craft. No, dog, I really... Di sisi lain, Lex sangat murka mengetahui Superman berhasil lolos.
Dia juga mengusir Eve yang kerjaannya cuma selfie-selfie doang. Karena merasa sudah tidak tahan, Eve mengirim semua foto selfie-nya ke Jimmy. Tapi akhirnya dia ketahuan oleh Lex dan dikurung di Pocket Universe. Jimmy mengirimkan foto selfie Eve kepada Lois dan Lois menyadari latar belakang selfie-nya si Eve ini adalah bukti dari kejahatannya Lex yang bekerja sama dengan Gurkos untuk menguasai Jarhanpur yang kemudian dibagi dua. Bahkan Lex sudah memberi nama Lutoria untuk negara barunya nanti. Lex pun memaksa membuka celah dimensi portalnya untuk memancing Superman. Padahal itu adalah hal yang sangat berbahaya, tapi dia mah bodoh amat. Hal itu pun langsung membuka celah dimensi di sekitar portal dan langsung meluas menelan apa saja yang dilewatinya. Superman yang terlihat sudah sepenuhnya pulih melihat berita di TV jika Boravia sudah bersiap akan menyerang Jarhanpur. Anak-anak di sana masih mengibarkan bendera Superman, tanda mereka masih mendukung dan mengharapkan bantuan dari Superman. Guy, Hawkgirl dan Metamorpho yang melihat itu pun menjadi tersentuh. Saat Superman ingin pergi ke Jarhanpur, Mr. Terrific menghubungi Superman jika dia butuh bantuannya. Karena bukan hanya Jarhanpur, bahkan bumi bisa hancur kalau Superman tidak segera menghentikan Pocket Universe yang mulai meluas. Sementara itu di tengah-tengah kekacauan, Lois dan Jimmy menjelaskan niat buruk Lex ke pimpinannya agar semua bukti bisa dipublikasikan agar semua orang tahu fakta sebenarnya dan siapa pengkhianat sebenarnya. Celah dimensi mulai memasuki kota dan membelah gedung yang dilewatinya. Saat gedung akan menimpa seorang wanita, untungnya Superman datang tepat waktu untuk menahan gedung tersebut. Saat sedang membicarakan cara menutup celah ini, mereka tiba-tiba diserang oleh Ultraman dan The Engineer. Mereka dijatuhkan ke sebuah lapangan. Mr. Terrific langsung pingsan. Tersisa Superman yang dikeroyok. Engineer memasukkan nanit ke dalam tubuh Superman, mata bahkan sampai ke paru-paru. Karena susah dilepaskan, Superman terbang ke atas sampai keluar bumi yang diikuti Ultraman dan Engineer dengan tubuh yang sudah full diselimuti oleh nanit. Kemudian Superman menjatuhkan diri lagi ke bumi dengan kecepatan penuh sambil memegang erat Ultraman dan Engineer. Tabrakan keras itu seketika membuat Engineer tutup usia, menyisakan Superman dan Ultraman. Saat topengnya dilepas, barulah kita tahu sosok Ultraman yang ternyata adalah kloningan dari Superman yang diciptakan Lex dari rambut Superman. Terjawab sudah, kenapa Lex bisa mengakses pintu masuk markas Superman karena ada DNA Superman di kloningannya. Tapi karena ini cuma kloningan, dia tidak sepintar Superman. Makanya gampang dikendalikan oleh Lex, tapi lebih kuat dan brutal. Sementara Superman adu mekanik dengan kloningannya, di sisi lain warga Jarhanpur akhirnya ditolong oleh Guy, Hawkgirl dan Metamorpho. Dan paling bikin gua puas adalah saat Hawkgirl menangkap si tua bangka Gurkos dan melemparkannya dari atas. Tidak perlu banyak omong untuk manusia modelan begini. Nice Hawkgirl. Balik lagi ke Superman, dia terlihat terpojok oleh kloningannya yang dikendalikan oleh Lex, bahkan matanya sampai disenterin pakai sinar laser. Kembali lagi, saat terpojok, Superman bersiul memanggil si Doggy. Gua lihat-lihat ya, si Doggy ini daripada banyak membantu, dia malah lebih banyak merusak. Bahkan dia malah menjebol toko. Memang asu si Doggy ini. Si Doggy pun disuruh untuk menghancurkan drone di sekitar Ultraman agar Lex tidak bisa melihat dan memberikan arahan. Di sini kelihatan ya Superman kalah power dengan Ultraman. Menurut gua sih begitu ya. Karena tidak mendapat arahan dari Lex, seketika Ultraman jadi bego dan gampang dihajar oleh Superman. Di film ini kesan dewa di sosok Superman agak kurang sih. Mungkin ini sesuai komiknya. Pasukan Raptor juga datang untuk menolong. Ya, apalagi manusia biasa begini. Ya jadi makanan empuk Superman lah. Dengan mudah semua dikalahkan. Tapi si Ultraman masih melakukan perlawanan dan akhirnya dia dilempar ke black hole oleh Superman dan Ultraman harus tutup usia. Karena semua anak buah terkuatnya kalah, Lex ingin kabur ke portal. Tapi hal itu langsung digagalkan oleh Superman dan Mr. Terrific langsung gercep ngotak-ngatik komputer utama untuk menutup celah dimensi. Karena Superman terlalu lembut, di sini si Doggy yang ambil alih. Lex langsung dijadikan mainannya, minimal sampai dia cedera. Kalau gua yang jadi Superman, langsung gua tutup usianya si Lex.
Akhirnya, Mr. Terrific berhasil menutup portal. Bertepatan dengan itu, berita tentang kebusukan Lex juga dipublikasikan. Tamat kau botak-botak. Kini nama Superman kembali baik. Semua sadar dialah sosok pahlawan sejati. Warga Jarhanpur juga sudah terbebas dari serangan, dan Metamorpho dijadikan anggota Justice Gang. Semua orang yang dikurung di Pocket Universe juga berhasil dibebaskan, dan Lex Luthor ditangkap pemerintah. Setelah semua berakhir, Superman kembali ke markasnya yang terlihat sudah diperbaiki termasuk para robot. Tiba-tiba, sepupu Superman datang. Dia adalah Supergirl, dan dia juga ternyata pemilik asli dari si Dogi Crypto. Superman pun kembali memulihkan diri sambil mendengarkan rekaman suara orang tuanya. Tapi kali ini, yang diputar adalah rekaman orang tua angkatnya di bumi. Dan cerita pun berakhir.